Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Kepoin Desa. Siang ini kita kehadiran tamu dari komunitas kopi. Kita ingin dengar cerita-cerita apa kabar kopi kita, refleksi kemerdekaan, pandemi, bagaimana nasib kopi dan desa-desa penghasil kopi. Sudah bergabung dengan kita Ketua Komunitas Koperasi Komunitas Kopi Indonesia, Mas Ronald. Selamat siang, Ronald. Oke, selamat siang Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Oke. Apa kabar nih cerita kopi kita hari ini di kemerdekaan kita yang ke-76 ya? Ya, matur nuwun Mas Koco, Bapak Ibu semua pemirsa TV Desa dan yang hadir di Zoom. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan sekaligus refleksi untuk HUT kemerdekaan RI yang ke-76 mewakili Kokopi. Sebenarnya ada dua, jadi masih menunggu dari rekan kita dari AIKI, Pak Kirom. Di Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bahwa salah satu potensi komoditas di Indonesia adalah kopi, di mana Indonesia adalah Ring of Fire, ya, daerah gunung berapi, pegunungannya juga banyak, yang di mana dengan adanya gunung dan pegunungan tersebut, maka otomatis salah satu penghasil komoditinya adalah kopi. Nah, dulu konon ya ada banyak aliran, cuman saya kalau secara pribadi dan di komunitas alirannya adalah kopi Indonesia ya berasal dari Indonesia sendiri, tidak dibawa dari luar gitu. Ada teori lain mengatakan bahwa kopi Indonesia dibawa oleh penjajahan Belanda. Tapi saya dan teman-teman banyak mempunyai aliran sendiri atau pendapat sendiri, yakni kopi Indonesia berasal dari Indonesia sendiri gitu. Nah, kopi Indonesia tadinya adalah nomor 1 dunia, cuman sekarang kita posisinya nomor 4 di bawah Brazil, Kolombia, dan ironinya adalah di bawah Vietnam. Sebuah negara yang baru kemarin merdeka, lebih dahulu Indonesia, dan belajarnya mengelola kopi pun belajar dari Indonesia. Gitu. Nah, di masa pandemi 2 tahun belakangan ini ya, 2020 dan 2021, secara besaran produksi kopi dunia turun diakibatkan oleh cuaca dan iklim yang tidak stabil lah di luar negeri sana, sehingga membuat demand naik. Seharusnya itu menjadi happy problem buat kita semua sebagai produsen kopi yang tadinya nomor 4, sekarang naik karena Brazil dan Venezuela, walaupun Venezuela tidak 4 besar ya, tidak saya sebutkan tadi, berhasil mengalami panen yang tidak sesuai seperti biasanya. Sehingga secara output sebenarnya kita harusnya menjadi nomor 3. Tetapi itu tidak bisa karena banyak faktor gitu. Nah, makanya saya mengangkat tema ini untuk bisa disiarkan di TV Desa, diharapkan supaya teman-teman semuanya juga bisa memahami problematikanya dan kita sama-sama improve. Jadi Mas Koco, naiknya demand market secara dunia tersebut tidak bisa diimbangi secara produksi supply dari Indonesia karena konsistensi supply dari teman-teman penghasil kopi di Indonesia yang tidak atau belum memenuhi standar kelayakan dari sisi luar negeri. Kira-kira gitu Pak Koco, secara update terakhirnya industri kopi di Indonesia compare dengan luar negeri. Oke, sudah bergabung juga ini Mas Kirom. Halo. Halo Mas Kirom. Pak Kirom. Selamat siang Mas. Kayaknya lagi perjalanan tadi. Oke, sambil menunggu masuknya Mas Kirom,
untuk kita bisa mendengar juga ini asosiasi IKE ya, apa itu? Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia ya? Iki, Pak. Ya, betul. IKE. Oke. Pak Kirom? Dengan posisi sekarang ada produksi dari luar yang kemudian menurun. Di catatan Indonesia sendiri posisi kopi kita gimana? Produktivitasnya naik di masa pandemi ini atau juga ikut-ikutan turun? Tidak, Pak. Jadi kalau kita ingat, Pak, tidak, Pak. Kalau kita lihat atau flashback balik ya, beberapa kejadian bencana alam, kan habis gelap terbit terang ya, pasti juga di balik gunung berapi, letusan gunung berapi membuat tanah sekitarnya juga subur dan seterusnya itu ya. Saya tidak bermaksud untuk bicara bahwa kita happy dari bencana ya, tapi kejadian Sinabung, Bromo, Semeru, Slamet, dan beberapa letupan dari beberapa gunung berapi di Indonesia membuat lahan tanam itu menjadi subur, dan impact-nya adalah pada panen 2020 kemarin dan tahun ini itu relatif tidak turun, Pak, bahkan cenderung naik. Nah, ironinya tentu tadi, di saat supply dari pasar atau dari hulu ya, supply dari hulunya relatif tidak turun, permintaannya naik tapi tidak bisa match gitu. Saya bahkan infonya adalah tidak hanya sekedar luar, dalam negeri pun demikian gitu. Cuman kalau dalam negeri kan dibatasi oleh supply distribusi dampak daripada PPKM atau PSBB sebelumnya. Begitu Pak Kocok. Oke, Mas Kiram, halo, udah bisa buka audionya? Ini lagi di kebun nih kayaknya. Saya di kebun ini, Pak. Mari. Halo, kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak Kirom. Di unmute, Mas. Halo, kedengaran, sinyalnya hilang-hilang ini. Oke. Yang penting suaranya udah masuk ini. Kelihatan di kebun. Di kebun di mana ini? Sampai kebunnya di mana-mana, mengerikan. Kebunnya di mana ini, Mas? Iya, sinyalnya nggak bagus ini. Sorry ini. Lagi di kebun mana? Wah, kayaknya daya dukung sinyalnya ini. Oke, kita kembali ke Ronald. Ronald, posisi kopi. Kalau kita bicara bagaimana produk-produk brand luar masuk ke Indonesia dan seterusnya, pertanyaannya sebenarnya kebutuhan kopi kita itu mampu di cover dari produksi sendiri atau sebenarnya memang produksi sendiri pun kurang kita? Oke. Terima kasih Pak Koco. Cukup Pak, jauh lebih daripada cukup. Cuman kadang terjadi link yang tidak match antara satu tempat dan tempat lainnya gitu. Makanya dari itu peran digitalisasi dan e-commerce yang kopi juga udah masuk ke sana seharusnya membantu dari sisi produk bisa mix and match gitu ya. Cukup Pak, karena total 1,2 juta lahan Indonesia yang notabene 900.000-nya adalah Robusta dan sisanya adalah Arabica dan Liberica, itu total output-nya itu masih 60% dari konsumsi kopi dalam negeri. Kita bicara konsumsi dalam negeri tidak hanya sekedar seduh, biji bubuk, tapi juga menjadi bahan campuran ya Pak ya, gitu. Sehingga akhirnya kita bisa mampu ekspor. Itu yang pertama. Nah, cuman kami dari Kokopi pun juga menyoroti teman-teman ini yang mengekspor itu kadang memang mengekspor yang grade 1. Ya wajar sih memang untuk mengejar harga yang jauh lebih baik gitu ya. Cuman kalau kita bisa mempunyai bargaining tawar yang lebih oke, kita mengekspornya tidak grade 1, grade 1-nya kita olah sendiri dan konsumsi sendiri, itu harusnya sih lebih oke sih Pak. Karena sekarang yang dikonsumsi di lokal itu memang grade 2 dan grade 3, Pak. Grade 1-nya diekspor. Nah, ironinya kadang diekspor balik lagi ke Indonesia dengan produk turunan jauh berlipat-lipat harganya. Itu yang membuat dari sisi teman-teman petani akhirnya menjadi
seperti Simalakama gitu. Nah, Oke. Pak Kiron kayaknya audionya udah boleh ini. Bisa Kita masuk dengar Pak, sudah suaranya. bisa. Oke. Mas, eksportir kopi, apa kabar ini ceritanya? Apakah kemudian produk-produk kita, kalau dari informasi Ronald tadi kan memang kalau secara produksi nasional, kebutuhan nasional kita kan juga masih sisa produksinya sehingga cukup untuk diekspor. Pasar ekspor sendiri seperti apa dan mungkin bisa berbagi permasalahannya apa ini dengan ekspor kita, karena saya sempat juga mendengar bahwa ada juga ketentuan-ketentuan di negara tertentu yang kemudian tentang bagaimana penggunaan herbisida dan seterusnya. Mas Kiran mau dibagi cerita? Iya, terima kasih Pak Koco. Jadi sebenarnya kalau kita bicara supply demand ya, kebutuhan kopi di dalam negeri dan kebutuhan kopi di luar negeri itu bagi kopi Indonesia cukup cerah lah, cukup cerah. Malah yang sebenarnya bagi pelaku usaha itu ya, kalau kita kategorikan kan ada dua segmen ya. Jadi segmen yang pertama adalah kopi yang dibilang sebagai niche market atau kopi specialty. Satu lagi kopi komersial. Nah, kebutuhan kopi komersial ini kan hampir 80%. Ya. Yang 20% adalah kopi-kopi yang niche market atau kopi-kopi yang bagus, specialty. Nah, tinggal sebenarnya kita itu orientasinya mau masuk di market mana. Tentunya untuk yang niche market atau specialty itu barangnya permintaannya nggak banyak, cuma harganya bagus. Itu ya. Nah, kalau yang komersial ini permintaannya banyak, harganya sebatas harga-harga yang wajar-wajar saja. Jadi yang harus dipahami jangan sampai salah posisi orang kopinya kopi yang komersial ya, umpamanya contohnya kita nyiapin kopi Robusta yang grade 4, grade 5, grade 6, tapi minta harga yang tinggi, ya nggak mungkin. Ya. Nah, sebaliknya, kalau semua lari kepada specialty, banyak juga yang sudah berharap mendapatkan market pasar yang bagus. Kalau semua orang ke arah sana, ya salah juga gitu. Jadi ini yang kita harus petakan sebenarnya. Tidak semua diarahkan kepada specialty, juga tidak semua bisa masuk ke pasar komersial. Nah, sebenarnya yang kalau bagi kami ya, di permintaan pasar itu sekarang cenderung sudah ke arah kopi-kopi komersial yang relatif lebih bagus. Ini tren pasar. Karena permintaan pergeseran pasar itu ya, yang dulu Vietnam itu mungkin menghasilkan kopi-kopi yang kualitasnya jelek. Akhirnya Vietnam harganya juga lebih murah, jauh lebih murah dibanding Indonesia. Tapi lama-kelamaan kan Vietnam juga berusaha untuk menghasilkan kopi-kopi yang kualitasnya semakin baik kan, ada proses-proses perbaikan. Nah, ini kita yang harus segera juga menyadari itu, nggak bisa selama ini petani-petani yang menghasilkan kopi yang seperti itu ya, terutama di Robusta lah, di Sumatera ya, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, ya minimal kan harus ada perbaikan mutu juga. Nah, kalau perbaikan mutunya semakin juga bagus, bargaining harganya juga akan dihargai lebih bagus. Nah, ini tren-tren ini sekarang sudah banyak dilakukan oleh para pembeli. Yang tadinya pembeli asal-asalan, Robusta umpamanya grade 5 sudah diterima. Sekarang sudah mulai banyak agak sedikit spesifik. Mintanya grade 4, defect 60, seperti itu bunyinya. Jadi sudah mengarah kepada perbaikan harga. Perbaikan mutu ya. Tapi harga itu sekarang sudah mulai bersaing gitu. Nah, yang harus kita sadari ya, kualitasnya semakin baik, harga juga bisa bersaing. Kita nggak bisa berharap kualitasnya semakin bagus, harga juga sudah mengharapkan harga yang
lama kan nggak mungkin. Nah, ini yang perlu kita sadari semua ya. Jadi ada titik kunci sebenarnya yang menjadi titik critical point itu. Selama produktivitasnya masih seperti itu terus jumlahnya, kemudian tuntutan kualitas semakin baik, kualitas harga juga semakin baik. Tapi kalau produksi per hektarnya juga masih stuck, ini kita akan kehilangan value sebenarnya. Dan quantity, selain value dan quantity. Nah, oleh karena itu sangat baik jika sudah mulai kita gembar-gemborkan sudah lama sebenarnya peningkatan produktivitas ini. Tinggal inovasi untuk memperbaiki kebun, kemudian saya katakan niat dari petani itu sendirilah. Kalau petani menganggap lahan yang dia miliki, tanaman kopi yang dia miliki ini adalah bagian yang menjadi bagian pokok utama, bukan suatu sampingan, ini bisa menjadi akan lebih baik. Masalahnya adalah beberapa petani itu kebun yang dia miliki menjadi sampingan. Ya, sampingan umpamanya ya hasil segini sudah nggak apa-apa gitu, tapi tidak punya trigger yang kuat. Kalau bisa saya tahun depan produksinya harus baik. Ya, tentunya untuk memperbaiki artinya petani nggak fokus ngurus kopi gitu. Ya, banyak yang petani itu kebunnya tidak ditangani dengan serius lah, saya mengatakan dengan serius ya. Nah, ini saya kebetulan sekarang lagi di Bogor. Ada namanya Mas Giron, coba videonya diaktifin, itu kayaknya kepencet nggak keluar gambarnya. Oke. Lagi di mana, Mas? Saya di kebun di Mas Andika di Sukamakmur di Bogor. Ini adalah salah satu kebun pilot proyek yang kami lakukan ya, dengan intensifikasi pupuk. Ini dalam keadaan cuaca yang sangat panas ini, tanamannya masih sangat bagus. Kemudian jumlah bunga dalam satu tangkai itu yang selama ini hanya 6-7 dompol, ini sekarang kita hitung sudah 14-16 dompol. Jadi itu calon buah di tahun depan ya. Ini kita aplikasikan pupuk dan ini kita bersama-sama. Organik atau kimia, Mas? Organik. Jadi pupuk ini ditemukan oleh salah satu profesor dari orang Universitas Tadulako di Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah kita aplikasikan dan ini kami dengan Kemenkumham dan Dinas Perkebunan Bogor, karena Bogor juga sudah mendapatkan indikasi geografis. Jadi kesepakatan kami adalah yang pertama kali dilakukan itu adalah ke kebun dulu ya. Banyak daerah-daerah yang sudah mendapatkan indikasi geografis, tapi value-nya atau nilainya dari indikasi geografis itu sendiri tidak dapat. Di Indonesia sudah hampir 20 lebih ya daerah yang sudah mendapatkan indikasi geografis. Tapi artinya indikasi geografisnya sudah dapat, tetapi penanganan dari teman-teman petani itu yang belum kemudian maksimal gitu ya? Ya, jadi indikasi geografis itu kan suatu rangkaian ya, dari mulai kebun sampai bagaimana memasarkan hasil kopinya terkait dengan daerah wilayah penghasil itu sendiri. Nah, kalau hasil produk kopinya juga tidak konsisten mutunya, suplainya tidak konsisten, bagaimana bisa menjual dan bisa memberikan value added dari sertifikasi indikasi geografis itu sendiri. Jadi penataannya adalah tetap dari awalnya di kebun terlebih dahulu. Nah, kita akan tata di Bogor ini supaya suplai bahan baku daerah yang mendapatkan indikasi geografis itu ya wilayahnya, ini adalah satu, kualitas kopinya bagus, produksinya konsisten, dan punya karakteristik cita rasa yang bagus juga. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti calon pembeli atau pemakai kopi itu akan mendapatkan kepastian dari bahan baku itu sendiri. Dalam tanda kutip kepastian ini kan banyak ya, Pak Koto ya, gitu. Dan banyak di Indonesia, hampir semua sudah daerah-daerah spesialty
itu sudah mendapatkan indikasi geografis. Ada sekitar 18 atau 20 daerah lah. Tapi value added-nya 20 daerah sudah ada indikasi geografis ya untuk kopi. Iya, kalau nggak salah lebih malahan ya. Ada beberapa yang lagi didaftarkan. Tapi mana value added-nya? Itu yang kita tanyakan. Nah, ini yang kita dengan Kemenkumham sekarang coba kita evaluasi lah. Jadi jangan puas dapatan indikasi geografis, tapi masyarakat pemakai indikasi geografis dari mulai petani, pengelola usahanya tidak mendapatkan value-nya. Ini yang kita lagi coba diskusikan sekarang di kebun ini. Oke, luar biasa. Mas Giram, yang menarik mungkin pertanyaan saya adalah ketika bicara produk perkebunan, kopi kan termasuk produk perkebunan ya. Ini roadmap dari pemerintah sendiri seperti apa, Mas? Kalau boleh tahu. Artinya supaya teman-teman juga mendapatkan gambaran nih agenda pemerintah itu untuk kopi itu kayak apa sebenarnya, Mas? Ya, saya sih sebenarnya kalau kita bicara pemerintah agak sulit-sulit susah ya. Karena sulit-sulit susah. Kalau sulit-sulit gampang nggak apa-apa, Pak. Sulit-sulit susah. Jadi kalau kita mau bicara di awal ini kan kita bicara roadmap, ya roadmap peta kopi Indonesia itu mau kemana sebenarnya. Ya. Nah ini kita sudah berbuih-buih kita bicarakan dan terakhir kita tahu bersama Kemenko Perekonomian itu sudah tahun lalu itu sudah membuat roadmap kopi Indonesia. Yang bikin adalah Li Ciwei itu orang semua tahu lah ya, ahli ekonomi. Mereka yang membikin, tapi masalahnya bikin roadmap-nya itu dalam waktu 3 bulan harus selesai. Gitu. Jadi sangat disayangkan output hasilnya itu tidak merepresentasikan kebutuhan dari peta perkopian ke depan. Harusnya kan tergambarkan. Nah, mungkin kita tahu bersama lah, peta dari roadmap yang tergambarkan sedikit itu adalah bagaimana menciptakan barista, bagaimana membuat sekolah kopi. Itu kan yang digembar-gemborkan Pak Jokowi waktu itu. Ya. Itu sejalan dibikinkan roadmap. Agak spesifik dan kecil sekali skop itu sebenarnya. Harusnya kan roadmap-nya itu bagaimana sih mempetakan kondisi produksi luas areal di Indonesia yang potensinya itu sangat luar biasa. Negara manapun tidak memiliki areal luas lahan yang sama dengan di Indonesia. Di Indonesia itu ada 1,1 juta hektar lah. Nah kalau 1,1 juta hektar menghasilkan 1,5 aja, atau mungkin nggak usah tinggi-tinggi lah, 1 ton aja, itu kan kita sudah menghasilkan 1,1 juta ton. Ternyata sekarang dari zaman dulu itu produksi Indonesia hanya 740. Nah dari peta itu kan harusnya terdistribusi daerah mana yang diprioritaskan, intensifikasi, mana yang harus direvitalisasi, harus ditanam ulang yang kedua ya gitu. Termasuk Pak Koco perlu tahu lah, PTPN 12 itu salah satu perusahaan BUMN Indonesia, andalan kopi Indonesia, Java Coffee kan ya. Dari dan zaman Belanda mengganti jenis tanaman. Iya, Pak Koco tahu mengganti jenis tanaman yang parah itu salah satu kebun di Dampit itu sudah mulai hilang tanamannya. Sangat disayangkan. Jadi potensi-potensi Indonesia itu yang harus dipotret sebenarnya, kekayaan Indonesia itu. Kalau sekolah kopi, barista itu bagian kecil lah. Tapi bagaimana mengangkat kesejahteraan petani dengan mempotret bagaimana petani itu bisa diberdayakan dengan lahan yang dimiliki. Jadi mamanya kalau daerah-daerah yang sudah intensifikasi kebunnya bagus, atau mungkin daerah-daerah yang memang potensi ekonominya dari kebun kopi tapi belum maksimal, kan di situ perlu ada tumpang sari dan sebagainya, sehingga secara bertahap masyarakat bisa mendapatkan di luar dari kopi tapi bisa untuk recycling hidupnya. Nanti lama-kelamaan tanaman kopinya dibenahi sehingga tanaman kopi menjadi pendapatan utama. Ya, intinya peta-peta itu yang harus muncul sebenarnya. Nah, ini belum kita mendapatkan dari pemerintah gitu. Yang kedua, sinergitas antar kementerian. Kalau kami mengkritik itu juga belum ada di pemerintah. Ya mohon maaf, ini segera masukkan gambaran dari pemerintah kalau Pak Koco tanya mengenai pemerintah.
Berarti menyedihkan dong, Mas. Petanya nggak jelas, koordinasinya nggak jelas. Ini kan sebenarnya kalau toh kemudian ada kesuksesan, itu kan karena kerja masyarakat sendiri, tidak ada peran serta pemerintah. Kira-kira seperti itu, Mas. Persis kalau saya mengatakan begitu. Jadi orang yang sukses Wah. baru dikasih bantuan, tapi orang yang baru merintis nggak ditengok. Ini juga sama nih. Kalau Pak Koto lihat di belakang saya itu ada namanya greenhouse, bantuan dari Kabupaten Provinsi tingkat 1 Jawa Barat. Kalau saya jalan ke atas lagi itu bantuan palperhaler dari dinas. Ini dari Kemenkumham juga mau bantu. Karena apa? Mas Andika ini adalah satu petani kopi milenial, ya, salah satu petani milenial, dan sekarang sudah dikasih HGU dari pihak perhutani untuk ngelola. Tentunya harapannya adalah produksi di dalam negeri, produksi di Indonesia meningkat. Ini sudah 10 tahun kayak gini terus. Jadi nanti kami berebut dengan para pelaku industri di dalam negeri, pelaku kafe coffee shop gitu. Sementara negara tujuan ekspor pun yang saya dengar juga memberlakukan ketentuan-ketentuan yang non tarif, yang itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman juga ya, Mas ya. Karena kan saya dengar ada tuh berapa Eropa kewajiban kimia harus berapa dan seterusnya. Eropa, benar itu? Ya, klorotikos, etilklorotikos. Jadi ini sekedar saya info aja, Pak. Ya. Pak, kalau orang sudah setiap hari minum kopi, kemudian nggak mendapatkan kopi, dia akan nyari kopi kan, Pak? Ya. Tapi kalau yang nawarin kopi banyak, saya milih-milih kan kopi yang paling bagus. Nanti saya akan atur-atur lagi, kamu suplai ke saya harusnya kopinya lebih bagus dong, harganya segini segitu. Itu namanya bargaining position, Pak. Ya. Selama kopi Indonesia dibutuhkan di luar negeri, itu hanya trik-trik dagang. Dulu di Jepang, di Jepang itu pernah, Pak, kita di-ban ya sipermetrin karena kita batas kandungan residu chemical sipermetrin itu di atas batas ambang. Di-ban, kopi yang masuk ke Jepang ditolak. Jadi kalau masalahnya juga di Indonesia itu belum bisa mampu untuk mengetes kandungan itu. Ya, sehingga kopinya dikirim dulu ke Jepang, dites sama badan keamanan pangannya Jepang. Kalau nggak mengandung sipermetrin di atas batas ambang masuk. Tapi kalau tidak itu 2 opsi. Satu dikembalikan ke eksportirnya, atau kalau nggak dibuang di laut. Ini kan jadi masalah, sempat turun. Kemudian diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan waktu itulah Pak Bayu Krisnamurti. Penyelesaiannya itu bukan bagaimana Pak Bayu datang ke sana, ketemu sama Menteri Kesehatan sama menteri di sana, duduk-duduk ngobrol bareng, clear, selesai. Besok peraturan itu hilang. Dan sampai sekarang tidak ada lagi. Tidak pernah luar biasa. Artinya diplomasi itu juga menjadi penting ketika kemudian kalau kita bicara keperluan ke luar negeri ini memang harus sinergi para pihak ya, Mas ya. Itu hanya bargaining. Ya sebenarnya gini lah, Pak. Kopi itu kalau barangnya nggak ada dicari-cari orang, kopi yang jelek juga diminum, Pak. Tapi kalau suplainya banyak, ya orang juga akan milih kopi yang terbaik dan harga yang termurah. Itu prinsip dasar. Kan gitu. Nah, kalau orang terbiasa minum, kemudian nggak minum kopi kan gelasuk-gelusuk nyari kopi, toh, Pak. Iya, kopi betul. yang lain juga diminum. Nah, itu sebenarnya hanya trik dagang, Pak. Trik dagang. Jadi ke depan mereka itu lebih berhati-hati mendapatkan kopi yang baik, harga yang bagus gitu. Nah, ke depan kan ke arah sana, Pak. Ya, bagi kesehatan itu menjadi penting. Kalau kita nggak mau perhatikan ke arah sana, ya itu nanti kekhawatiran kita itu dijadikan bahan untuk permainan dagang. Permainan, Pak, permainan dagang. Nah, kita harus pintar-pintar untuk mengantisipasi itu. Gitu. Ya, sekarang sama juga, sekedar saya ceritakan mungkin nggak ada 5 menit lah. Frost di Brazil tahun dulu ya, 10 tahun yang lalu, tahun 98 itu langsung harga melejit. Sekarang frost di Brazil besar-besaran, efeknya nggak langsung naik tinggi. Malah kemarin sempat naik tinggi, kemudian turun kembali harganya. Jadi ini kan permainan pasar semua, Pak. Iya.
Nah, ini yang perlu kita pelajari baik-baik. Kalau saya intinya sekarang adalah pemerintah itu concern meningkatkan produksi. Itu yang sangat penting sekali. Nah, tinggal pelaksanaannya bagaimana. Kalau kita keroyok bersama petani, pelaku usaha, pemerintah, kita itu dikasih anugerah Tuhan luar biasa, lahan yang sangat bagus, ya, SDM kita juga banyak, lembaga penelitian kita banyak, ya, kemudian para pelaku usaha yang punya perhatian kepada kopi banyak sekali, Kokopi, ada koperasinya, kami eksportir ada asosiasi spesialty kopi, ada macam-macam Pak, itu kan punya perhatian yang cukup besar. Tapi kenapa kita kok kurang di dalam produksi gitu? Ya, intinya sentuhan petaninya inilah yang perlu kita sinergikan lah bersama-sama supaya petani sejahtera, bahan bakunya produksinya juga meningkat. Ini yang kita akan mulai dari kelompok-kelompok kecil lah Pak. Gitu. Nah, ya Mas Kiram, masih tetap di acara kita akan jeda sesaat. Nanti kita juga buka ruang kalau memang teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, setelah jeda yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita kepo-kepo untuk desa, kita bahas tuntas tentang desa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kembali di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita kepo-kepo untuk desa, kita bahas tuntas tentang desa. Kembali ke Ronald mungkin. Dalam konteks komunitas kopi. Sebenarnya fokus dari komunitas kopi atau koperasi komunitas kopi sendiri
ada segmentasi khususnya nggak? Kalau kita bicara Pak Kirom kan mungkin bicara dalam konteks eksportir sehingga kemudian juga melakukan pendampingan ke petani atau melakukan koneksi dengan para pihak supaya hasil pertanian hasil kopi ini bisa masuk dalam standar kebutuhan ekspor. Nah, kalau kopi sendiri seperti apa, Romo? Baik, Mas Koco. Dari awal berdiri kita di 2017, Juni 2017 tepatnya, kita yang awalnya berbasis komunitas akhirnya mempunyai koperasi, memang sepakat untuk tidak membawa ini dengan kita bicara serius lah ya, kurang lebih seperti itu. Kita kemas semua ini dengan santai, makanya kita hanya keluar 2 program sampai sejauh ini. Yang pertama adalah pameran kopi, yang kedua adalah sekolah kopi. Nah, pameran kopi kita dari koperasi mensupport anggota untuk mengadakan pameran ajang untuk ketemu langsung dengan konsumen. Nah, itu kita kolaborasi dengan beberapa mall, beberapa tempat, dan masih baru di Jabodetabek ya. Kita terpatok pandemi, akhirnya kita sempat mengikuti pameran virtual, cuman tidak optimal. Program kedua adalah sekolah kopi, kita sebut dengan namanya Institut Kopi. Nah, di Institut Kopi itu memang juga baru 2 yang kita target, yakni adalah peracik kopi dari level yang basic, dalam hal ini bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga kalau mau seduh kopi di rumah, dan teman-teman barista level sampai intermediate dan advance gitu. Belum sampai yang edukasi kopi yang hulu dan hilir. Nah, di masa pandemi 2 tahun ini, impact COVID, Kokopi lagi mengalami proses pembenahan atau pivoting lah untuk program ke depannya. Nah, kami sekarang ini lagi proses riset dan akan mengarah ke hulu. Makanya saya nembung ke Mas Koco untuk kalau bisa temanya adalah ya One Village, One Kedai. Sebagai refleksi dari kemerdekaan HUT RI, HUT kemerdekaan RI yang ke-76 sekarang gitu. Apa yang dipaparkan oleh Pak Kirom tadi semua benar adanya. Dan TV Desa sebagai TV yang dipirsani atau ditonton oleh teman-teman pegiat aktivis desa di 74.000 desa. Kami membawakan message dalam hal ini adalah pada siang ini, yakni yuk kita buat 1 desa penghasil kopi di Indonesia, 1 kedai. Gitu. Kalau memang dari pemerintahnya masih berpusat pada di hilir, tadi ya mulai dari sekolah kopi, pembentukan pencetakan barista, terus kemudian industri pariwisata kopi dan seterusnya, yuk kita inisiatif ini dari hulunya gitu, dan bisa dioptimalkan mungkin dari potensi-potensi yang ada termasuk dari dana desa. Ada 5% dari total 74.000 desa tersebut adalah merupakan desa penghasil kopi ya. Sampai yang majority memang desanya adalah kebun kopi juga, itu sebenarnya potensi ya, seperti di Tanggamus, Lampung gitu. Nah, andai dari 5% atau sekitar 4.000 desa itu 1%-nya aja kita awali dari tahun ini sudah mempunyai kedai kopi, sehingga bisa mengedukasi minimal warga di kotanya, warga di kecamatannya tentang cita rasa kopinya, sehingga membangkitkan kecintaan lokal ya. Kan kita ada kampanye, kita gaungkan di 2 tahun ini, kita lihat pemerintah juga bangga pakai produk lokal, beli produk tetangga, dan seterusnya. Sehingga akhirnya teman-teman petani itu bisa terbantu secara hasilnya. Balik lagi tadi di diskusi awal, proses panen tidak impact dengan corona. Nah, ironinya, supply-nya meningkat, demand-nya rendah. Gitu, baik dari sisi keterbatasan distribusi di tingkat lokal maupun kompetisi di luar negeri yang dipaparkan Pak Kirom tadi. Itu Pak Koco. Oke, saya menangkap ketika kita berbicara refleksi kemerdekaan, maka ketika mungkin dulu Indonesia di zaman VOC itu kopinya luar biasa, sekarang mungkin kita malah tidak lebih bagus daripada pada saat ada VOC di Indonesia. Mas Kirom, iya Mas Kirom. Kira-kira seperti itu kah?
Ya, enggak juga, Pak. Kalau Oke, oke, VOC, oke. jadi saya pernah ke Takengon, Pak, 2 kali ya. Lahan Takengon itu relatif subur. Jadi tidak perlu dipupuk, sudah menghasilkan kopi yang cukup luar biasa lah. 1,5 sampai 2 ton itu banyak kita temui. Ya, kemudian di beberapa daerah yang belum dibuka, tentunya itu ya diberi Tuhan kekayaan tanah yang subur. Ya, di Iya. Sumatera itu masih banyak, Pak, di daerah Jambi ya, di lereng gunung apa namanya, itu juga masih tidak perlu pupuk. Nah, di Indonesia, terutama di Jawa, Pak, ya, kita sudah mengeksploitasi tanah untuk ditanam kebun itu kan dari setelah kemerdekaan. Eksploitasi besar-besaran dari Jawa. Kalau kita cerita masuknya VOC kan tahun 1790 itu sudah mulai ditanam kopi. Cuma dieksploitasi besar-besaran kan semenjak kemerdekaan lah ya. Tahun 55 itu dieksploitasi dari Jawa langsung ke Robusta, terutama masuk ke Sumatera. Bisa dibayangkan, Pak, 50 tahun ya kesuburan tanah diambil sari-sarinya sama tanaman terus nggak pernah dipupuk, nggak pernah nggak pernah diolah kembali tanahnya, ya otomatis tanahnya juga semakin kurus. Nah, ini kan harus ada suplai. Kalau dibilang tanahnya sudah kurus kan harus dipupuk. Kalau tanahnya sudah nggak subur ya juga harus banyak dikasih pupuk organik gitu ya, supaya tanahnya subur kembali. Nah, ini saya bilang, mohon maaf, manajemen PTPN 12 itu kan kehilangan banyak ya value. Sekarang salah satu kebun dampe juga udah tanamannya rusak, nggak terpelihara. Karena apa, Pak? PTPN itu dari zaman bala, Java Coffee kan udah dikenal, Pak. Iya, betul. Ya, cuma tidak dibarengi, tidak diimbangi dengan input di tanahnya sendiri. Kalau input tanahnya ya dilakukan dengan baik, tanaman kan bisa di-recycling, Pak. Kalau sudah tidak sehat, bisa diganti tanaman. Ya, atau mungkin juga ada teknologi kan, dipangkas, keluarkan tunas baru, itu bagus. Tapi kalau tanahnya sudah kurus, kalau nenek-nenek disedot susunya rametu meneh toh, Pak. Nah, ya kayak gitulah, Pak. Nenek-nenek itu malah mabuk gitu. Disedot terus ya mati sing nyedot itu. Ya tapi ini yang menarik menurut saya adalah kehadiran negara untuk kemudian mengambil posisi atau berperan. Sepertinya ini catatan terbesarnya di situ ya, Mas Kiron. Ya, kami sempat ke Ditjen Perkebunan, Pak. Jadi alokasi anggaran untuk tanaman kopi itu kecil sekali, hanya berapa miliar gitu, dibandingkan dengan luas areal yang ada. Jadi katakanlah hanya nyentuh setahun itu sekitar 1-2% dari luas areal yang ada. Ya, untuk kebun, Pak, ekstensifikasi. Tapi kan sekarang tahu sendiri, dari Kementerian Pertanian lebih banyak mengarah kepada masarin kopi, kemudian bikin desa wisata dan sebagainya. Tetapi kepada ekstensifikasi kebun itu hampir dibilang tidak ada. Iya, saya khawatir kalau saya pelaku usaha, ya, waduh nanti mau jualan kopi gimana ya? Gitulah bahasanya. 10 tahun ke depan. Sekarang aja udah susah, Pak. Sudah susah. Karena Kementerian Pertanian kemarin juga jual bawang putih di pinggir jalan gitu kan, udah nggak jelas juga itu. Oke, sudah ada yang resen ini, Mas Nur Lubis, silakan dibuka audionya. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau diberikan pendapat? Silakan, Mas Nur Lubis. Open mic-nya, Mas. Halo. Halo. Halo, Lubis. Oke. Oke, ini udah kayaknya. Mantap ini Jambi. Silakan. Ya, tadi juga disebut Jambi kan. Jadi memang
Dia tadi lupa Kerinci, Kabupaten Kerinci, Ya, Merangin, Kabupaten Kabupaten Bungo. Kerinci. Ya, kopinya bagus sekali itu, Pak. Ya, sebenarnya benar, Pak. Kita ini pemberdayaan masyarakat, terutama wilayah-wilayah yang memang bisa ditanam kopi, sudah dirambah oleh kebun sawit. Karena kebun sawit ini teknis pekerjaannya gampang, kemudian ada lagi dana dari dana replanting namanya, dana hibah untuk pengembangan kebun sawit, sehingga terkendala kita pun mau mengedukasi masyarakat untuk kembali menanam kopi yang dulu kebun kopi jadi kebun sawit memang ada sedikit terkendala. Oke. Memang harus ada juga penguatan pemetaan wilayah yang mesti lagi kami dorong terhadap pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi terhadap pengembangan kawasan-kawasan, jangan sampai menghilangkan tanaman lokal dulunya dimasuki oleh investor yang memiliki dana untuk perkebunan-perkebunan yang besar, sehingga masyarakat cenderungnya ya ngambil yang simpel-simpel saja. Ini mungkin boleh juga di sektor mana nanti yang memang betul-betul mengiklankan ulang lagi terhadap kopi ini. Kalau sekarang untuk wilayah Jambi rata-rata yang kita lihat sudah menjamur kebunan sawit. Hampir desa-desa yang kita edukasi untuk tanaman pertanian malah milihnya sawit. Oke. Ini berarti urusannya di keperpihakan dari pemerintah, kemudian bicara roadmap-nya. Ada usul saran masukan dari Mas Nur Lubis mungkin? Dari apa yang ada di lapangan? Halo? Apollo di sini mana sih? Saya ke sana bareng-bareng aja. Halo, Nur Lubis? Saya lagi Zoom kok, nggak apa-apa. Oke, Mas Nur Lubis, ada saran pandangan masukan untuk bagaimana kita merdeka dan teman-teman petani kopi juga merasakan kemerdekaannya? Ini mau makan. Bagus, kalau makan kita bisa. Halo? Enak. Ya, sebenarnya sarannya sih memang ya seperti adanya kedai di hampir di desa-desa itu sudah sangat bagus juga, cuman harus ada juga kebijakan regulasi yang bisa menguatkan kita selaku pendampingan pun memberikan edukasi yang lebih jauh tanpa ada regulasi baik dari penggiat ya khusus kopi lah kalau kita bercerita kan, baik hilir maupun hulunya ya mesti harus mendorong itu. Oke, terima kasih Mas Nur Lubis sudah memberikan partisipasi pandangannya, dan kita sudah di penghujung acara ini. Mungkin kita dengar dari Mas Kirom nih closing statement mungkin atau pandangan-pandangan yang mungkin bisa disampaikan kepada publik bahwa ini loh ada sesuatu di sini. Kita kondisi petani kopi dan perkopian kita. Silakan Kirom. Audionya Mas. Ya, silakan. Terima kasih Pak Koco. Jadi kita tahu bersama Pak, salah satu tanaman yang bisa dipakai untuk reboisasi kawasan hutan itu satu-satunya adalah kopi. Ya, beberapa riset sudah dilakukan dengan tanaman cengkeh, tanaman lain-lain yang punya kemampuan untuk menahan erosi itu kopi. Jadi kalau kita bicara mau menggandeng dengan pihak perhutani, itu potensi lahan yang terbuka untuk ditanam kopi itu masih sangat besar ya. Jadi kalau pemerintah kan cenderung untuk investasi yang sifatnya kapitalisasi. Ya. Kapitalisasi itu yang luas, arealnya besar, investasinya besar, mungutnya gampang buat negara kan.
Jadi harus dipahami, gitu, negara kerakyatan yang masyarakatnya banyak. Jadi persentase lahan yang diperuntukkan untuk masyarakat kita juga perlu diperhatikan. Dan ini adalah suatu kekayaan terbesar ke depan. Ya, karena apapun, orang minum kopi ke depan itu trennya akan semakin meningkat di dunia. Ya, dan negara newcomer baru seperti China, bekas negara jajahan Rusia, wilayah Afrika itu minum kopinya semakin tinggi. Belum lagi yang tradisional ya, seperti Amerika, Eropa itu kan juga nggak lepas dari kopi gitu. Bisa nggak minta? Jadi ini jangan juga disepelekan. Kalau kita tidak mau kehilangan peluang gitu ya. Oh, coba aja bisa kan? Peluangnya kan ya kita negara produsen kok. Jangan lama-kelamaan kita kehilangan. Kalau kita perhatikan banyak sekali yang kita sudah kehilangan. Lada, vanili, kopra, ya, kopra, apa aja di dunia itu kita sudah hilang. Jangan sampai kopi juga hilang karena tidak dikelola dengan baik. Tentunya aspek mensejahterakan masyarakat itu yang harus digarisbawahi. Nah, mensejahterakan masyarakat petani itu bagaimana? Ini yang harus dipikirkan bersama. Jangan mohon maaf Mas Koco, pada saat mau politik pemilu, pemilihan daerah, pemilihan bupati, gubernur, semua terjun ke masyarakat petani kopi untuk memilih. Harga naik, wes lupa. Untuk petik suara bukan petik kopi ya. Kalau ada komitmen dengan para calon bupati, wali kota, gubernur, komitmen bersama mana yang perlu disejahterakan masyarakat, khususnya kalau daerah-daerah penghasil kopi ya harus ada program yang jelas gitu. Yeah. Itu yang saya maksudkan ke sana. Ada kalau kita perlu tahu juga Pak, ada dana desa. Masyarakatnya sepakat, dana desa itu alokasikan sekian persen untuk perbaikan kebun kopi, untuk masyarakat petani kopi, itu kan bisa juga Pak. Saya sebenarnya lagi nunggu Pak, di Sulawesi, dengan salah satu kabupaten, di Muna, itu kami rencana akan masuk ke sana, menggunakan dana desa. Kita akan bikin pilot proyek di sana, gitu. Ya pengelolaannya yang profesional Pak tentunya, gitu. Jadi potensi kita itu besar, tinggal bagaimana ya kita harus pintar-pintar menggunakan jalur politik, mengangkat masyarakatnya, tujuan utamanya harusnya di situ. Gitu. Kita hanya mendampingi, gitu Pak. Mungkin itu aja. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Kirom atas waktunya di sela-sela kunjungan di kebun dan ngumpul dengan teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata kita mendapatkan potret Indonesia merdeka, refleksi 76 tahun ini ternyata potensi yang kita miliki di kopi ini belum tersentuh dengan baik, belum tertangani dengan baik, dan itu menjadi satu catatan untuk pemerintah kita. Ronald, silakan closing statement karena sudah di penghujung acara. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan, mendengarkan. Closing statement dari kami adalah hadirnya kopi kekinian di 3 tahun belakangan ini menggeser kopi menjadi lifestyle. Nah, dengan adanya pandemi, kopi akan bergeser menjadi booster. Nah, itu harusnya disikapi bijak oleh seluruh elemen, termasuk dalam hal ini pemerintah, untuk lebih siap kopi di tengah dan di hulunya. Nah, tema One Village, One Kedai pada hari ini kira-kira untuk pesan agar mendorong ke semuanya, yuk kita mulai perhatikan kopi naik ke hulu gitu. Kira-kira gitu Pak Koco. Saya setuju dengan pendapat Pak Kirom. Oke, terima kasih Mas Kirom, terima kasih Mas Ronald sudah bergabung menyemarakkan Kepoin Desa edisi hari ini. Bagian-bagian menarik seperti beberapa daerah penghasil kopi, kemudian membuat hari minum kopi tiap hari apa dan seterusnya. Mungkin itu contoh-contoh kecil yang dilakukan oleh Pemda untuk bagaimana melakukan penguatan terhadap petani-petani kopi dan pelaku-pelaku industri kopi. Tetapi secara umum, secara garis besar kita mendengar dari teman-teman ekspor kopi Pak Kirom dan juga dari teman-teman Kokopi, ternyata pemerintah masih perlu mengambil peran yang lebih terhadap bagaimana mensejahterakan petani kopi di Indonesia. Sampai di sini Kepoin Desa edisi kali ini, kita akan selalu ketemu di Kepoin Desa tiap hari Senin sampai Kamis
pukul 12 sampai pukul 1 siang kita bedah tuntas tentang desa, kita kepo-kepo tentang desa, kita kepo-kepo untuk desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.